kita diuji oleh Allah Ta'ala. Allah berjanji sangat tidak suka kepada 3 golongan manusia. Dimulai dijurmi tanpa dengan sebab dosa. Allah memberi mereka bukan karena mereka berdosa, bukan. Pertama, al-akul, orang yang terlalu banyak makan. Orang manusia yang selalu makan. Makan itu bukan dilarang, tapi kalau terus-terusan makan, inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan sudah banyak, tapi ingin makan yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan manusia kebanyakan makan adalah manusia, golongan manusia yang orang yang banyak makan itu berarti manusia yang tidak ada sifat hemat. Orang yang boros itu adalah teman dari setan. Kemudian kenapa Allah menyuruh orang yang banyak makan, nanti juga akan dijelaskan efek akibat dari terlalu banyak makan nanti. Makanya kurungkan keterangan ini dari Al-Quran. Yang kedua, yang tertinggi, pertama adalah orang yang dikir, orang yang terpumat, orang yang dikir. Ini adalah kelompok manusia siapapun ya, apakah itu orang alim, apakah itu ustaz, apakah itu kiai, apakah orang kaya, orang miskin, pokoknya manusia yang punya karakter sifat kikir. Ini kalau dilumpuhkan ya, dijadikan satu kelompok golongan, maka termasuk golongan yang tidak dicintai Allah, golongan yang dipuji oleh Allah. Kenapa Allah tidak menyukai ataupun golongan yang kikir? Bagaimana? Kenapa Allah benci orang yang tuan dan makan? Alasannya tadi karena orang banyak makan itu kategori orang yang suka boros. Allah tidak menyukai manusia yang boros. Allah sangat menyukai orang yang manusia yang Nomor 2, kenapa Allah sangat memuji orang yang kumai? Karena orang yang kumai itu tidak ada rasa kasih sayang bagi membagi antara sesama. Tidak memiliki jiwa sayang, kasih sayang, tidak memiliki jiwa berbagi kepada sesama. Jelas orang kumai itu gak mau ngasih sia-sia cuma-cuma kepada orang lain, itu berat. Sifat orang kikir itu tidak mau keluar apapun dari sakunya sesuatu kepada orang lain, dan itu cuma tidak ada imbalannya. Orang kikir itu sangat berat. Yang dilakukan orang kikir adalah bila keluar dari satunya, bila keluar apapun dari dalam dirinya, itu harus ada imbalan, dan itu dirinya lebih besar dari yang sudah dikeluar. Makanya sifat-sifat seperti ini adalah sifat orang pikir, dan itu kelompok manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan
cantik merasakan cantik, ganteng merasakan pandai merasa pandai, mulia merasa mulia. Sementara yang lainnya tidak seperti yang disukati dalam diri. Pandai merasa dirinya pandai, sementara orang lain itu goblok. Pintar merasa orang kita merasa pintar, sementara yang lainnya itu tidak pintar. Cantik merasa cantik, sementara yang lainnya tidak semua. Betul. Apabila orang yang membesarkan dirinya, mutakabbir itu orang yang membesarkan dirinya, sementara yang lain itu kecil-kecil. Orang yang menganggap dirinya pintar, sementara yang lain itu bodoh. Orang yang merasa dirinya paling kaya, sementara yang lain itu miskin. Itu namanya orang yang menganggap dirinya berbesar atau mutakabbir atau takabbur. Dan di sini ada beberapa kelompok yang menjawab. Ada 3 orang yang selalu banyak makan, karena banyak makan itu adalah sifat orang yang boros. Sementara Allah benci kepada orang yang boros dan sangat cinta kepada orang yang iman. Nomor 3 itu adalah sifat-sifat manusia yang tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya rasa bagi antara sesamanya. Punya makanan selalu punya makanan, lebihnya dimakan semua. Kemudian mutakabbir menganggap dirinya besar, pintar paling pintar yang lainnya bodoh, cantik paling cantik yang lainnya jelek, dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, sekarang akibat dampak daripada 3 golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watta'amuru fi mudurri karodil adli. Sekarang berangan-angan di dalam bahaya banyak makan. Kalau kita kumpul ini, kenapa Allah benci pada orang yang selalu makan terus, makan dan makan? Itu karena di dalam terlalu memperbanyak makan itu ada bahaya. Apa bahaya makan? Yaitu bahaya adalah al-amradu, akan menimbulkan macam-macam penyakit, akan mengakibatkan datangnya macam-macam penyakit, datang silih berganti. Akibat banyak makan, sehingga orang yang banyak makan dibenci Allah karena banyak makan itu, dampak bahayanya adalah al-amrad, menimbulkan macam-macam penyakit yang akan datang kepada dirinya orang yang banyak makan itu. Di antara contohnya yang paling sering dialami orang yang banyak makan penyakit yang datang apa? Sakit perut, airnya mencret. Mantul, watang, rasanya seperti itu. Rusak, berfokusnya, kemudian mereka berfokus rusakan manis, mereka berfokus rusakan kecut, masuklah semuanya ke
yang setia, yang ampuh mereka. Karena dalam dirinya ada penyakit ngantuk, penyakit malas. Karena banyak ini penyakit saya. Orang yang banyak makan di malam awal, kemudian tengah malam, ketika bangun untuk melakukan kegiatan, ini tidak bisa. Apa? Kebiasaan yang baik itu sulit untuk dilakukan. Maunya enak-enakan, maunya main-mainan, maunya nggak ngapain-ngapain. Sekarang kalau dibalik, orang yang kosong perutnya, artinya orang yang menjaga jadi tidak boleh kenyang perutnya, buktikan maka dalam urutannya banyak ide, banyak rencana-rencana yang cemerlang. Makanya ulama-ulama dulu itu bagaimana kemudian bisa mengarang kitab yang keluar utak manusia pada umumnya, karena mereka ulama-ulama itu tidak pernah kenyang perutnya. Makanya pikirannya yang belum dipikirkan itu muncul ketika di hadapannya. Yang manusia biasa itu tidak mungkin dapat menemukan orang para ulama dulu sampai bisa mengarang kitab cerita alam kubur, cerita malaikat itu karena dalam perut kosong. Orang biasakan lapar. Kenapa? Orang yang perutnya kosong itu akan menyebabkan tajam otaknya, tajam pikirannya, bening hatinya. Sekarang contoh yang paling mudah. Ketika kamu puasa satu hari, maka ketika kamu diarahkan ke sana ikut menurut apa yang diperintah dan keadaan lapar. Tapi ketika sudah kenyang, makan perut lalu, makan dia itu sulit untuk dinasihati, sulit untuk diarahkan kepada kebenaran, sulit kecuali memang kosong perutnya, mudah. Wakilah al-fitnatu tulhibul fitnata. Al-fitnatu perut yang banyak isinya, kekenyangan. Tulhibul fitnata itu bisa menghilangkan kecerdasan. Orang yang selalu kenyang, banyak makan, perutnya penuh dengan makanan, ini bisa menghilangkan kecerdasan, ketajaman dalam akal dan pikirannya.
banyak isi dalam perutnya. Nah ini bukan, kita itu bukan melarang siapapun, tidak dilarang untuk harus tidak makan bukan, bukan dilarang tidak boleh makan banyak, bukan seperti itu. Tapi itu dalam konteks kondisi tertentu. Kondisi tertentu boleh makan banyak itu ada nanti. Yang dimaksud di sini setiap harinya ini jangan terlalu full terus sudah isi macam-macam makanan. Kemudian rupiah tidak ada cerita. Anjali itu diceritakan dari orang yang bernama Jali An-Rawqalah. Jali itu berkata, siapa yang bercerita ini? Jali itu berkata, menceritakan Ar-Rumanu naf'un kullu. Ar-Rumanu naf'un kullu. Semua delima itu bermanfaat. Semua buah delima itu bermanfaat. Berarti delima itu banyak macam, banyak rasanya. Bagaimana delima? Bagaimana tanya? Abang, terus kita tahu delima. Semua buah delima, semua buah delima apapun itu bermanfaat, betul kan? Bermanfaat untuk dikonsumsi oleh badan, sangat bermanfaat. Sementara wasamaku barun kubu, sementara ikan, keseluruhan ikan itu mengandung baik. Pada apa ini untuk semua jenis delima itu sangat bermanfaat untuk dikonsumsi, bermanfaat untuk badan, bermanfaat untuk otak, bermanfaat untuk pikiran, bermanfaat untuk hati. Sementara semua jenis ikan, semuanya jenis ikan apa ya? Ikan darat, ikan laut, ikan langit. Soalnya jenis ikan, apa yang dinamakan ikan? Atau disebut dengan laut. Ikan langsung macam ikan adalah mengandung baik. Ini diceritakan oleh dari itu. Kemudian antara makan banyak delima dan makan banyak ikan itu yang bahaya yang mana? Banyak makan delima apapun dan banyak makan ikan, artinya nasinya cuma selepek tapi ikannya itu satu ada besar. Nasinya cuma selepek, ikannya satu ribu. Makan banyak buah delima apapun jenisnya dan makan ikan apapun bentuknya, itu yang lebih bermanfaat adalah makan buah delima apapun jenisnya. Bermanfaat banyak makan delima daripada banyak makan ikan, karena seluruh delima ya itu bermanfaat dan seluruh apapun ikan itu berbahaya. Gimana kandungannya? Lebih baik makan delima banyak daripada makan banyak ikan. Itu kalau dibandingkan. Kemudian wa qalilu samaki khairun min katsiril rumani. Mengurangi makan ikan, mengurangi makan ikan itu lebih baik daripada banyak-banyak makan buah delima. Jadi buah delima ya makan terus.
nggak mungkin makan buah lima kenyang, enggak. Jadi nggak ada resiko. Banyak makan lima, nggak mungkin maju gagal kenyang itu nggak ada. Tapi kalau banyak makan ikan, itu pasti kan kenyang. Nah, kenyang ini kembali pada golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara banyak. Jadi tidak ada bahayanya banyak makan terima. Tapi kalau banyak makan ikan, itu risikonya itu ada. Pasti. Banyak makan ikan bisa berpengaruh kepada perut, berpengaruh kepada usus. Ini banyak makan ikan loh. Nasi satu lepek ikan sawajan, pangan dari sawajan ikan. Ya, ini ada. Kemudian mengenai masalah makan, banyak makan, bahayanya di antara bahaya banyak makan, dan di antara sebagian dari bahaya banyak makan adalah islahul mali. Perhatikan ini tadi tadi putar balik bahaya akibat yang tidak baik yang disebabkan oleh banyak makan itu adalah islahul mali, merusak harta. Apabila proses dikirim semendorong hati ini itu cukup berbicara seminggu selama kenapa? Buat makan terus makan itu kasusnya 1 minggu 2 hari itu cukup. Kenapa? Lalu menuruti isi nomor terus itu bahaya dan bahaya. Kemudian wal akul qasibai darul mahjun, makan di atas kenyang. Makan di atas kenyang artinya apa? Tidak kenyang terus makan terus warung terus makan, nggak puas nyari lagi padahal tidak kenyang. Makan di atas kenyang artinya tidak kenyang, paksa untuk makan terus adalah bahaya sekali, sangat bahaya. Makan di atas kenyang, sudah kenyang terus makan terus ada tidaknya, ini teramat bahaya, mengakibatkan bahaya yang teramat besar, mengakibatkan dampak yang amat besar. Apa itu? Wayang itu
makanan kepada hati, berpengaruh kepada hati. Orang makan banyak itu berpengaruh kepada kelangsungan hati. Hati malas, hatinya nggak mau memikirkan, nggak mau mencerna, nggak mau merenungkan, nggak mau apa-apa, nggak mau, karena terlalu banyak makan. Jadi makan itu adalah musuhnya hati. Wah, perhatikan, makan adalah musuhnya hati. Bila makan menyerang, maka hati akan keok. Bila makan muncul nampak, maka hati akan tidak punya daya apa-apa, kalah hati dengan makan-makan selalu berteman. Ajar daya makan adalah sebuah tantangan yang harus dijauhi oleh hati, yang sangat tidak disukai oleh hati. Dengan saya mana yang harus
setelah makanan bernasinya habis, ya, kamu pasti akan melihat makanan yang halus ini pasti ya, karena di pikirannya ini makanan tidak mengenyangi. Bagaimana menurut maka kemudian macam-macam lah makanan yang kamu lihat kemudian kamu ambil, karena salah memilih makanan mana yang pertama dimakan, itu makanan yang lalu kemudian makanan yang makanan pokok, yaitu makanan yang destinasi. Nah, setelah makanan yang halus seperti makanan membuka, kemudian pilihlah makanan yang kamu ingini. Kalau setelah seperti makanan membuka yang halus-halus tidak senang, makanan dulu tidak bisa kamu habiskan atau enggak. Kemudian pilih makanan mana yang kamu suka, yang kamu sedang ikuti. Habis makan yang halus, kemudian makanan mana yang kamu ingin kamu sendiri ini. Nah, ketika makanan yang halus sudah kamu konsumsi, kemudian memilih makanan yang paling kamu sukai, akan bunyi-bunyinya sudah kenyang saat itu, maka kamu tidak akan menambah makanan nasi, makanan berat. Sudah kenyang kalau makanan halus, kemudian makanan yang seperti ini, yang makan nasi. Nah, kenapa tidak makan nasi? Apa yang makan nasi? Gimana saya ini? Nah, itu ada jiwa itu. Kemudian wala yakula ma'al siyani ras. Ini cara-cara untuk mengurangi makan yang ketiga, jangan makan di tengah-tengah orang-orang yang lapar. Jangan makan bersamaan teman kamu yang lapar atau makan bersama orang-orang yang lapar. Kamu pasti akan ikut makan banyak. Misalkan di warung, orang itu lapar, kamu kemudian maju juga, kamu tak begitu lapar. Nah, orang lapar belum bukan dari polos. Kamu akan ikutan ini, karena menjadi itu, apa namanya? Karena mengikuti alur makanya berani melapar tadi. Nah, jadi jangan makan bersama orang-orang yang lapar. Nanti kamu akan ikut makan banyak seperti makannya orang yang lapar. Ada kepada illa karena lawesa endingnya tadi dikatakan di awal, apakah tidak boleh makan banyak? Boleh dalam kondisi tertentu. Illa kecuali boleh makan banyak jika karena lawesa baru apabila ada alasan tertentu, alasan yang benar dibenarkan. Banyak makan karena ada keinginan, ada kemauan yang sahih, kemauan yang bagus, seperti apa? Puasa. Maka kamu boleh makan banyak ketika sahur, makan banyak karena ada keinginan, ada upaya umat bertahan mendapatkan keahlian sehari itu, karena sudah kenyang di saat sahur. Itu boleh.